warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Ngopi Kamisan KPU Kota Serang. Ngobrol santai, penuh informasi seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Rian sebagai host yang akan menemani teman pemilih semua pada episode kali ini. Teman pemilih, pernah nggak sih kepikiran kenapa ada pemilih yang pindah, meninggal, atau baru berusia 17 tahun, itu tetap harus diperbaharui datanya. Nah, jadi ternyata proses itu penting loh dalam menjaga kualitas data pemilih, karena data pemilih yang akurat menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan pemilu yang berkualitas, transparan, dan demokratis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung nih, teman pemilih semua, bagaimana KPU Kota Serang itu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentu sudah hadir di studio hari ini, saya sudah bersama narasumber yang sangat kompeten untuk membahas hal tersebut, yaitu beliau adalah Bapak Abdul Rahman yang biasa dipanggil Bung Oman ya Pak. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Serang. Apa kabar Pak Oman? Alhamdulillah Pak Rian. Alhamdulillah ya Pak. Mungkin Pak, jadi kita ngobrol santai. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih kepada teman-teman pemilih semuanya. Jadi sebelum Bapak menjadi pimpinan di anggota KPU Kota Serang ini, mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman atau Bapak pernah mengabdi di mana sebelumnya, atau pernah menjadi badan ad hoc kah, atau di bidang pendidikan, atau di bidang lainnya. Mungkin Bapak silakan. Terima kasih Pak Rian. Jadi sebelum saya menjadi anggota KPU Kota Serang pada akhir tahun 2023 ya. Iya Pak. Saya memang sebelumnya beraktivitas di beberapa lembaga. Memang kebetulan kita juga memiliki yayasan keluarga, bergerak di bidang anak-anak yatim, kemudian anak-anak usia putus sekolah, kemudian ya beberapa pendidikan di paket C juga. Kemudian kita juga memiliki pusat rehabilitasi ya, untuk teman-teman yang terkena narkoba, teman-teman yang memiliki penyakit kejiwaan. Karena memang satu sisi juga saya basic dari pendidikan luar sekolah, alumni Untirta, sehingga memang secara basically pendidikan memang arahnya memang ke sana. Nah, berjalan seiring proses waktu juga memang ada beberapa kegiatan memang yang saya lakukan sebelum di KPU, berkaitan dengan beberapa kajian penelitian dengan beberapa teman-teman juga. Kemudian ya sebelum di KPU juga terakhir di 2023 saya bekerja di Untirta. Saya bekerja di Untirta dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, ya kurang lebih mungkin 11 tahun ya. 11 tahun Pak ya. 11 tahun kurang lebih. Ya baru kemudian karena saya terpilih menjadi anggota KPU Kota Serang, akhirnya kemudian saya mengundurkan diri dari kampus Untirta dan memilih untuk di KPU Kota Serang. Oh gitu. Jadi secara gambaran bahwa Bapak itu mungkin latar belakangnya itu di bidang pendidikan Pak ya? Betul Pak ya. Di Universitas Untirta ya Pak ya? Betul. Mungkin terima kasih Pak sudah hadir di podcast Ngopi Kamisan KPU Kota Serang. Jadi sebelum ke pembahasan lebih lanjut nih Pak, kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Mungkin kalau Bapak mendengar kata data pemilih itu, apa sih Pak yang langsung terbayang di pikiran Bapak itu?
Saya kalau mendengar data pemilih langsung terbesit angka. Oh, angka. Karena data pemilih itu kan memang ya bergulat dengan data. Dan harus melihat angka-angka yang memang memiliki banyak arti ya. Iya, Pak. Sebetulnya saya cukup menarik di bidang pemutahiran data pemilih ini. Ya, Pak. Karena dari angka yang kita lihat, kemudian angka itu menerjemahkan sebuah arti yang sangat luar biasa. Iya. Dari angka itu kemudian kita mengetahui beberapa fenomena sosial, Iya, Pak. Di Kota Serang, khususnya di bidang kependudukan. Jadi ya menariknya di situ. Menarik ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau data pemilih itu unik, menarik, Pak ya. Nah, menantang juga nggak, Pak ya, kalau data pemilih? Sangat menantang. Karena akhirnya kita dari data pemilih itu kemudian hal yang tidak kita ketahui akhirnya kemudian kita tahu. Dia tahu. Kayak nama-nama kampung, Pak ya, nama-nama pelosok-pelosok di Kota Serang gitu kan. Betul. Jadi menarik juga ya, Pak ya, menjadi ketua divisi data pemilih ini kan. Sangat perencanaan data pemilih, selain juga bisa mengetahui nama wilayah di Kota Serang, tentu banyak tantangan-tantangan nih, Pak, ke depan. Misalkan ketika kita datang ke lapangan itu bisa bertemu dengan masyarakat, itu kan beda-beda, Pak ya. Betul. Macam-macam lah itu. Lanjut nih, Pak, langsung ke kaitan data pemilih. Kalau yang Bapak tahu, apa itu, Pak, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PDPB ini, Pak? Iya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu merupakan kegiatan di luar tahapan. Di luar tahapan pemilu, yang kegiatannya memang melakukan proses pemutahiran data, memelihara data, mengakurasi data, agar kemudian data ini bisa kita mutakhirkan menuju nanti pada saat tahapan pemilu menjadi DPT. Karena data ini kan memang cukup dinamis. Data ini kan memang fluktuatif, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itu kan selalu dinamis, selalu naik turun ya. Betul. Terkait masalah data yang baru, data potensial ya, atau pemilih baru, kemudian ada data yang meninggal. Iya, Pak. Ya, data yang pindah keluar dari Kota Serang yang masuk Kota Serang. Jadi memang ini sangat dinamis. Jadi setelah tahapan pemilu, kemudian keluar PKPU 1 tahun 2025. Instruksi dari KPU, maka kita memang ditugaskan untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Seperti itu. Jadi data pemilih berkelanjutan itu data pemilih pilkada dan kemudian kita mutakhirkan gitu, Pak ya? Betul. Gitu. Kalau boleh tahu, Pak, apa tujuan utama dari pelaksanaan PDPB ini, Pak? Ya, tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sempat tadi disinggung di awal, kita dari DPT terakhir pada saat pilkada di angka 513851, kemudian kita melakukan proses pemutakhiran. Jadi tujuannya adalah melakukan proses pemutakhiran data, melakukan akurasi data secara akurat, agar kemudian data yang kita hasilkan ini memiliki data yang komprehensif, data yang akurat. Karena memang proses pemutakhiran data ini bertujuan agar nanti pada saat tahapan pemilu nanti, jadi kita sudah memiliki gambaran data untuk menjadi DPT nanti. Karena data ini kan menjadi basic untuk kemudian melakukan tahapan-tahapan pemilu di bidang yang lain. Gitu. Mungkin dari proses data nanti yang telah dimutakhirkan, kita di divisi yang lain, di bidang yang lain sudah memiliki gambaran bagaimana kemudian
kebutuhan logistik nanti pada saat tahapan pemilu, kemudian bagaimana nanti kebutuhan untuk badan ad hoc dan yang lainnya, kemudian sampai ke tingkat-tingkat yang lainnya, karena basicnya dari situ. Dengan data yang kita mutakhirkan hari ini dari hari-hari yang sebelumnya setelah selesai tahapan pemilu, ini merupakan ikhtiar kita, ikhtiar dari KPU khususnya Kota Serang agar kemudian pemutakhiran data ini kita harapkan bisa berkualitas. Ini merupakan komitmen KPU untuk menjaga data pemilih, melindungi data pemilih, sehingga ke depan jangan sampai juga warga atau masyarakat tidak memiliki hak pilih. Prosesnya di sini pemutakhiran data. Iya Pak. Tadi saya sempat mendengar tadi kata Pak Oman bahwa data pemilih ini ya kalau saya lihat sih seksi Pak ya. Betul. Karena kenapa dibilang seksi? Jadi data pemilih ini ya benar-benar sangat dibutuhkan di bagian-bagian yang lain Pak. Misalkan yang tadi Bapak sampaikan, misalkan bagian logistik itu kan membutuhkan berapa kebutuhan logistik di masing-masing TPS Pak ya. Karena kan kalau data pemilih itu mungkin jantungnya jantungnya KPU lah. Untuk bisa kaitan dengan kebutuhan logistik, kebutuhan jumlah TPS kan Pak. Kemudian ada juga di bagian SDM-nya rekrutmen anggota badan ad hoc-nya, PPK, PPS, kemudian KPPS kan sampai dengan Pantarli kan gitu Pak. Jadi data pemilih itu ya sangat-sangat dibutuhkan lah Pak ya. Jadi selain data juga harus menghasilkan data pemilih yang akurat. Kemudian bagaimana sih Pak proses pemutakhiran data pemilih ini yang dilakukan oleh KPU Kota Serang? Ya, proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan di Kota Serang pada saat kita mendapatkan turunan data ya dari Kemendagri melalui KPU RI dari pusat, kemudian diturunkan kepada seluruh kabupaten kota khususnya Kota Serang. Betul. Nah, kita kemudian melakukan verifikasi data. Verifikasi data, telah data kita lakukan, mana yang kemudian ini kategori-kategori data yang meninggal, kemudian mana yang kategori data pemilih baru atau potensial, mana kategori pemilih tidak padan, mana yang data yang keluar masuk atau pindah. Semuanya kita lakukan proses pemetaan. Dalam proses pemetaan itu tentu kita melakukan verifikasi data secara adminduk, secara data kependudukan. Dalam proses itu tentu kita membandingkan akurasi data, apakah kemudian terjadi data ganda atau tidak, atau kemudian data ini valid atau tidak valid, kita lakukan proses pemetaan. Nah, dalam proses pemetaan itu tentu jika memang ada hal-hal yang memang menjadi skala prioritas kita untuk dilakukan coklit secara terbatas, memang kita lakukan. Karena sebelumnya proses pemutakhiran data ini kan kalau untuk di kabupaten kota kan kita per 3 bulan. Per 3 bulan. Ya, per 3 bulan sekali kita lakukan proses pemutakhiran data. Jadi kalau misalkan kita berjalan dari Januari, Februari, Maret, maka April kita lakukan pleno. Nah, kemudian 3 bulan selanjutnya kita lakukan pemutakhiran data, kemudian kita lakukan pleno kembali untuk menghasilkan berapa kemudian akurasi data yang hasil pemutakhiran data yang telah kita lakukan. Nah, kemudian setelah per 6 bulan sekali, kemudian ini baru berjenjang ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi kemudian dilakukan proses pemutakhiran data dari seluruh kabupaten kota. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Proses coktas juga kita lakukan, artinya untuk mengantisipasi data-data yang memang ini sangat krusial, harus kita turun ke lapangan. Jadi coktas itu kita turun ke lapangan secara terbatas, kita lakukan proses pengujian, penelitian, penelaahan sampai datang ke lokasi, ke orang yang bersangkutan. Apakah kemudian data ini betul secara NIK, secara NKK, apakah betul orangnya ada,
atau tidak. Nah, itu kita lakukan telah sampai ke lapangan ya, sampai ke Secara door to door Pak ya? Betul, secara door to door, karena ini sekali lagi untuk menjaga keakurasian data yang kita lakukan dalam proses pemutahiran data pemilih. Maka kemudian coklit secara terbatas kita terus lakukan ke lapangan di seluruh kecamatan, di seluruh desa atau kelurahan di Kota Serang secara terbatas. Oh gitu. Jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU Kota Serang itu, bahwa KPU Kota Serang melakukan coklit terbatas Pak ya? Betul. Secara door to door ke lapangan, jadi untuk memastikan keakuratan data pemilih gitu. Betul. Kan Pak ya? Jadi sisi lain KPU Kota Serang juga melakukan pleno Pak ya? Pleno Betul. DPB itu Per 3 bulan. dilakukan secara per triwulan mungkin Pak ya? Betul. Per 3 bulan. Kemudian kalau tingkat provinsi dilakukan pleno per semester ya? Per semester. Per semester. Mungkin provinsi itu dalam 1 tahun melaksanakan pleno 2 kali Pak ya? Betul. Kalau kabupaten kota itu 4 kali ya? Betul. Triwulan pertama sampai dengan triwulan 4. Betul. Baik, kemudian Pak, biasanya data pemilih diperoleh dari mana saja sih Pak? Masukan-masukan datanya gitu Pak, terkait data pemilih berkelanjutan ini. Ya, selain kita mendapatkan data dari Kemendagri ya, melalui KPRI yang tadi saya sebutkan, data yang kita dapatkan juga dari beberapa tanggapan masyarakat. Dari tanggapan masyarakat, misalkan ketika ada warga atau masyarakat yang meninggal, kemudian ada laporan kepada KPU, kemudian kita mutakhirkan. Kemudian ada data misalkan pemilih baru yang belum terdata di data kita sebagai data pemilih, kita juga masukkan. Atau tanggapan yang lain misalkan dari rekan-rekan kita dari teman-teman Bawaslu misalkan kan, ada beberapa rekomendasi misalkan terkait data pemilih, tentu kita semuanya kita mutakhirkan. Artinya kita KPU Kota Serang sangat terbuka sekali terkait masalah pemutahiran data pemilih. Tanggapan atau masukan dari masyarakat juga kita sangat terbuka. Justru itulah yang kita harapkan. Proses kerja-kerja pemutakhiran data pemilih ini memang tidak bisa hanya kita bekerja sendiri di KPU Kota Serang. Justru masukan dari masyarakat, dari teman-teman partai politik, dari lembaga pengawasan, misalkan dari yang tadi saya sebutkan teman-teman Bawaslu, dari seluruh elemen masyarakat, baik di Capil ataupun misalkan pihak kecamatan, kelurahan, seluruh elemen masyarakat, kita sangat terbuka sekali. Justru itu sangat membantu kita semua untuk melakukan proses pemutakhiran data, sehingga data yang kita hasilkan bisa sangat komprehensif dan bisa sangat kita pertanggungjawabkan sampai nanti pada saat tahapan pemilu yang akan datang. Jadi KPU juga tidak bekerja sendiri Pak ya? Betul. Tentu membutuhkan masukan terkait data, misalkan dari instansi terkait. Betul. Misalkan dari Polres Pak, data purnawirawan kepolisian, dari Kodim, purnawirawan anggota TNI misalkan. Terus ada juga dari surat-surat dinas kan, kita tuh kalau tidak salah melihat untuk memperbaharui data pemilih yang ada di TPS lokasi khusus Pak. Betul. Bahwa kalau tidak salah ya Pak ya, KPU Kota Serang itu memiliki TPS lokasi khusus Pak. Dua. Di pemilihan terakhir itu yang pertama TPS lokasi khusus Lapas Serang, Lapas kelas 2A Serang, dan kemudian TPS khusus Rutan kelas 2B Serang itu ya, kalau tidak salah Pak ya. Jadi bagaimanapun KPU juga sangat menerima masukan-masukan dari masyarakat bagi pemilih-pemilih yang mungkin ya sudah berusia 17 tahun itu sangat kita tunggu Pak ya, kedatangan yang bisa langsung melapor ke KPU atau ada halaman pelaporan Pak ya di KPU itu. Terus kemudian Pak, bagaimana sih Pak peran masyarakat ini dalam membantu KPU menjaga data pemilih ini supaya tetap akurat dan mutakhir gitu? Ya, yang tadi saya sampaikan, masukan dan tanggapan dari masyarakat ini kan harus ada.
agar kemudian akurasi data ini semuanya bisa terjaga. Iya. Ketika kita melakukan proses pemutakhiran data pemilih, misalkan data yang kita hasilkan, ada yang salah, Iya. kita sangat berterima kasih. Ketika masyarakat kemudian melaporkan itu, artinya partisipasi masyarakatnya ada. Ada ya, Pak. Seperti itu. Atau misalkan hal-hal yang lain, misalkan dari pihak instansi atau lembaga yang lain yang bekerja sama dengan kita, itu juga sangat kita harapkan. Jadi akurasi data ini harus kita jaga bersama-sama. Iya, Pak. Warga atau masyarakat juga, makanya dari sekarang itu harus sering untuk mengecek data pemilih. Itu kan Iya. bisa dilakukan di cek.dptonline.kpu.go.id ya. Apakah warga atau masyarakat sudah terdata atau belum di data Gitu. pemilih? Jadi masyarakat Kota Serang bisa berduyun-duyun untuk Iya. cek data pemilih, untuk ngeceknya di yang saya sebutkan tadi, iya. di cek.dptonline.kpu.go.id. Nah, itu juga untuk menghadapi nanti sampai pada saat tahapan pemilu, jangan sampai pada saat hari H pemilu atau pada saat pencoblosan namanya tidak ada di data pemilih. Iya. Jadi harus dari sekarang, terutama untuk teman-teman Gen Z ya, Iya. yang baru berusia 17 tahun ya. Iya. Karena kita kemarin di triwulan pertama kan data pemilih baru ini kan yang baru berusia 17 tahun kan sangat luar biasa. Luar biasa, Pak. Itu hampir di angka 2000 lebih ya. 2000 lebih itu termasuk kategori data pemilih baru yang baru berusia 17 tahun. ya. Belum lagi usia-usia yang memang 40 ataupun 50 ya, usia-usia yang masih ada yang belum terdata di data pemilih. Iya. Maka dari sekarang ayo kita sama-sama untuk masyarakat Kota Serang, kita saling membantu untuk Iya. proses pemutakhiran data pemilih. Iya. Walaupun usia sudah 30 atau 50 tapi belum terdata sebagai data pemilih, silakan bisa melaporkan kepada kami di iya. KPU Kota Serang agar kemudian kita bisa masukkan sebagai data pemilih di proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga nanti pada saat hari H semuanya sudah clear. Clear, Pak ya. Semuanya sudah clear, tidak ada warga atau masyarakat Iya. yang belum terdata sebagai pemilih di Kota Serang. Ya, tentu walaupun kita tetap memfasilitasi terkait pemilih yang belum terdata, tapi paling tidak manfaatkan kesempatan ini. Jadi manfaatkan kesempatan proses pemutakhiran data pemilih ini agar warga masyarakat Kota Serang terdata sebagai data pemilih di KPU Kota Serang. Jadi intinya masyarakat Kota Serang ini, Pak, bisa mengecek, Pak ya. Betul. Memastikan bahwa misalkan nama saya ini sudah terdaftar atau belum sih gitu Nah, kan. silahkan Jadi dicek mumpung ada waktu ya, Pak ya, dalam program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Betul. jangan sampai nanti pada saat pemilihan maupun pemilu nanti dia tiba-tiba marah, kok nama saya tidak terdaftar gitu kan. itu. Padahal KPU ini kan sudah melakukan sosialisasi nih kepada masyarakat. Betul. Jadi silahkan untuk memastikan data dirinya dengan bisa mengecek di halaman cek.dptonline.kpu.go.id itu, Pak ya. Betul, betul. Jadi sangat mudah, Pak ya. Sangat mudah. Jadi tidak ada sulit. Jadi teman-teman pemilih ini tinggal buka HP, Betul. browsing di cek.dptonline.kpu.go.id, cukup memasukkan nomor NIK saja, Pak ya. Betul, betul. Cukup memasukkan nomor NIK, mungkin nanti di situ bisa tertera, Pak ya. Iya, nanti Kalau sudah terdaftar, mungkin ada nama, ada namanya. dan tercatat di TPS mana gitu, Pak Betul. ya. Gitu. Sangat mudah, jadi Sangat bisa mudah. sambil santai di mana aja ya. Sambil ngopi gitu, Pak. Sambil ya. ngopi juga bisa. Jadi tidak ada yang sulit. Ada yang sulit. Ya. Jadi kemudian, Pak, dalam proses PDPB ini tantangan terbesarnya apa nih, Pak, yang sering dihadapi? Ya, tantangan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memang cukup banyak ya. Banyak, Pak. Selain dari efisiensi. Efisiensi. Selain dari efisiensi memang.
Ya itu tadi, memang data ini kan sangat banyak ya. Kalau kita memang harus turun ke lapangan juga, kita punya kemampuan yang terbatas. Betul. Kemudian tantangan yang lain memang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini kan memang masih kurang ya, dari seluruh elemen masih kurang. Jadi masukan dan tanggapan ini masih sangat sedikit dari masyarakat. Sebetulnya itu sangat kita harapkan partisipasi itu. Betul. Kemudian hal-hal yang lain mungkin kalau pada saat di lapangan ya fenomenanya kan memang banyak ya. Kalau kita sedang Coktas turun ke lapangan ya apa ya, macam-macam saja sebetulnya ya pandangan kita pada saat ke lapangan. Kalau misalkan ya kita disangka tukang nagih hutang misalkan ya, debit kolektor misalkan gitu. Kan, atau yang punya tagihan-tagihan itu pasti langsung tutup pagar pintu kan. Iya Pak. Itu juga sangat menyulitkan kita. Yang lain memang yaitu luar biasa memang di tengah hiruk pikuk situasi dan kondisi ini memang ya kita dengan sumber daya yang ada, kemampuan yang ada, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pemutahiran data pemilih seperti kegiatan podcast kita yang ini ya, yang sedang dilaksanakan, agar kemudian masyarakat juga memahami bahwa setelah proses selesai tahapan pemilu, kemudian sebetulnya agenda KPU juga sangat banyak sebetulnya. Terutama setelah selesai pilkada kemarin, kita langsung go to data untuk melakukan proses pemutakhiran data sampai dengan menuju hari H nanti gitu. Jadi tidak ada yang berleha-leha sebetulnya di KPU. Hanya mungkin dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, yang kita lakukan memang dengan melakukan media, komunikasi media dalam proses kerja-kerja di KPU, kerja-kerja pemutakhiran data juga ya, kita selain turun ke lapangan ya kita juga melakukan sosialisasi, podcast dan yang lainnya. Ya tantangannya sangat luar biasa yang saya tadi sebutkan. Maka kita sangat berharap banyak kepada seluruh lapisan masyarakat agar kemudian ketika saat kita melakukan Coktas kita bisa diterima dengan baik. Gitu. Nah, ya mungkin ya itu tadi ya pengalaman-pengalaman yang saat di lapangan yang teman-teman yang lain juga mengalami. Jadi teman-teman itu harus kebal. Pak ya. Pada saat ke lapangan itu harus kebal, harus bisa nerima ketika ada situasi-situasi yang tidak mengenakan. Nah, gitu. Ikhtiar kita kan saat ini melakukan proses pemutakhiran data. Betul. Jadi hal-hal itu anggap saja sebagai bumbu-bumbu pemutakhiran data saja, sebagai bunga-bunga di KPU saja, hal yang seperti itu tidak perlu diseriusi dan yang lainnya. Itu mungkin tantangan yang kita hadapi di situasi kondisi pemutakhiran data. Baik Pak. Jadi selain yang tadi Bapak sampaikan, kita juga kan karena kondisi efisiensi Pak ya. Tapi di sisi lain KPU Kota Serang itu tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk melakukan inovasi, untuk melakukan update-update pemutakhiran data pemilih atau kerja-kerja yang lainnya. Tentu ya, semua sudah diatur Pak ya, karena kan bagaimanapun memang ini sudah tugas kita Pak ya. Betul. Tugas kita di KPU ya salah satunya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Betul. Gitu kan. Terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan Bapak nih kepada masyarakat Kota Serang terkait pentingnya memperbaharui data kependudukan dan data pemilih nih? Untuk seluruh masyarakat Kota Serang, mungkin pesan kami dari KPU, pertama jangan sampai seluruh masyarakat Kota Serang yang sudah memiliki hak pilih yang mulai dari usia 17 tahun Pak. Atau sudah pernah menikah, nah, jangan sampai tidak tercatat atau terdata di data pemilih di KPU Kota Serang. Maka dari sekarang silahkan cek dptonline.kpu.go.id
Iya. apakah nama Bapak Ibu sudah terdata atau belum Nah, di data gitu. pemilih. Nah, itu mungkin pesan saya untuk warga masyarakat Kota Serang. Jadi teman-teman pemilih ini warga masyarakat Kota Serang, ya tadi yang disampaikan Pak Oman itu silahkan untuk Ya. mengecek Pak ya. Betul. Mengecek data pemilih di halaman cekdptonline.kpu.go.id. Baik Pak, karena ini sudah di penghujung acara, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement nih Pak, yang disampaikan kepada teman-teman pemilih khususnya di Kota Serang. Untuk teman-teman pemilih di Kota Serang, mulai hari ini yang belum memiliki administrasi data kependudukan, Ya. silahkan dilakukan. Yang belum memiliki KTP maksud Iya. saya, atau belum memiliki KK, atau teman-teman usia yang sudah 17 tahun ya, Iya. teman-teman yang masih sekolah yang belum memiliki KTP, silahkan untuk dilakukan data kependudukan agar kemudian semuanya bisa terdata di data kependudukan, sehingga kami bisa melakukan kerjasama yang cukup memudahkan nanti Iya. pada saat teman-teman atau warga masyarakat yang usia masih kategori pemilih baru ini, Iya. kalau sudah terdata di data kependudukan, ini sangat memudahkan kita juga dari teman-teman KPU. Jadi kita bisa mengetahui berapa data pemilih baru usia-usia yang baru 17 tahun. Jadi bisa ketahuan oleh kita jika sudah melakukan data administrasi kependudukan. Dan selain itu ke depan partisipasi masyarakat, masukan dan tanggapan, Iya. masyarakat bisa datang di KPU Kota Serang atau ada nanti linknya ya Iya. untuk melakukan proses laporan ya terkait Laporan. masalah pemutahiran data atau data pemilih, nanti bisa ditampilkan. Selain itu juga tentu jangan sampai sekali lagi tidak tercatat sebagai data pemilih, agar kemudian nanti pada saat hari H Bapak Ibu seluruh warga masyarakat Kota Serang bisa berpartisipasi untuk melaksanakan demokrasi secara bersama-sama, dan data Bapak Ibu bisa terlindungi sebagai data pemilih, di gitu. Kota Serang. Baik, terima kasih banyak Pak Oman. Sama-sama Pak Rian. Wah, teman pemilih, jadi kita bisa memahami ya bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bukan hanya tugas KPU saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat agar data pemilih ini tetap akurat, mutakhir, dan berkualitas. Jadi tidak terasa nih Pak, obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak nih Pak Oman. Sama-sama Pak Rian. Yang sudah menjadi narasumber pada episode kali ini, yang sudah memberikan masukan atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan teman-teman pemilih semuanya tentang pentingnya menjaga data pemilih yang akurat demi demokrasi yang lebih baik dan berkualitas. Amin. Saya Rian Pak, pamit undur diri. Jangan lupa ikutin terus media sosial KPU Kota Serang di Instagram, Facebook, website, TikTok, dan channel YouTube agar tidak ketinggalan informasi kepemiluan. Sampai jumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Dan teman pemilih nih, jangan lupa untuk lakukan subscribe, like, dan komen di website resmi di YouTube resmi KPU Kota Serang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi dan KPU melayani.